Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaro, bimbingan dan sapa rohani bersama saya Nurhat Syarifah. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen belanja jelang Lebaran. Telah hadir bersama kita penyuluh KUA Kapanewon Karangmojo, Ibu Siti Hidayatul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ibu sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih penuh rasanya. Ya, semoga Ramadan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa kusuk dalam menjalankan Ramadan. Bu, kali ini kita akan membahas tentang manajemen belanja jelang Lebaran. Gimana caranya, trik-triknya agar kita tidak banyak mengeluarkan biayanya dan mungkin bisa berhemat. Mungkin Ibu punya cara-cara tersendiri untuk dalam manage. Oke, terima kasih Mbak Nurhat. Alhamdulillah kita sudah hampir pertengahan atau sudah pertengahan lebih ya Ramadan. Kita tetap sehat dan kita ketahui bersama Mbak Nurhat bahwa Lebaran itu adalah di Indonesia itu menjadi satu momen kumpul keluarga gitu. Ada tradisi kumpul keluarga yang dirantau pulang, keperluannya silaturahmi. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, ada fenomena di masyarakat itu bahwa ternyata Ramadan yang katanya tadinya itu seharusnya pengeluaran itu ngirit, tetapi malah sebaliknya. Begitu juga Lebaran gitu. Jadi kita sebagai emak-emak perlu berhati-hati, sebagai ibu, sebagai rumah tangga dan semuanya lah perlu berhati-hati, perlu mempersiapkan dengan baik dari awal Ramadan sampai menjelang Lebaran, bahkan pasca Lebaran. Jadi untuk memanage keuangan agar tujuannya nanti ketika pasca Lebaran tidak saldo nol rupiah. Bijak dalam berbelanjanya. Nah, itu betul gitu. Jadi ada beberapa tip barangkali. Yang pertama adalah kalau kita bicara manajemen itu biasanya pertama adalah perencanaan. Jadi harus direncanakan pengeluaran selama Ramadan sampai Lebaran gitu. Seharusnya nanti rencananya kemarin sebelum Ramadan gitu. Karena kita sekarang sudah Ramadan, ya sudah kita rencanakan sekarang nanti untuk Lebaran yang akan datang gitu. Yang pertama membuat perencanaan. Jadi pengeluaran apa saja yang perlu kita siapkan sampai Lebaran nanti. Ada beberapa kalau saya lihat yang harus siapkan itu. Jadi ada yang penting, ada yang tidak gitu. Nanti kita nanti bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu misalnya zakat fitrah itu harus kita alokasikan. Terus zakat mal, terus sedekah, infak, terus busana Lebaran, terus konsumsi Lebaran, terus angpau Lebaran atau fitrah, misalnya fitrah buat anak-anak, buat saudara. Terus ada momen juga kalau saya lihat di Gunung Kidul dan juga di mana gitu, kalau Lebaran itu biasanya tempat rekreasi ramai. Jadi ada ternyata ada satu kegiatan baru pasca Lebaran itu piknik gitu, itu jadi terus ada satu lagi yang harus kita persiapkan adalah saving gitu. Nah dari rencana-rencana yang sudah berturut-turut ternyata banyak itu yang langkah yang kedua adalah kita harus menentukan skala prioritas gitu. Jadi dari pengeluaran yang ada itu kita harus prioritaskan. Untuk prioritas pertama barangkali zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu harus gitu. Harus wajib gitu, wajib karena semuanya wajib untuk itu. Terus yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat mal biasanya sudah dipersiapkan jauh hari. Terus yang ketiga sedekah, infak gitu. Dimana selama Ramadan kita biasanya awal Ramadan sudah mendapat jadwal takjil dan tidak hanya satu masjid, biasanya satu masjid, beberapa masjid di sekitar masjid ada musola, ada
tetangga-tetangga yang membutuhkan dan sebagainya, itu juga harus kita persiapan. Itu mungkin menjadi yang utama gitu. Terus yang utama lagi adalah menyisihkan uang untuk pasca lebaran. Jangan sampai nanti habis lebaran kita dapat dana untuk lebaran, misalnya apa ya THR dari suami, udah dapat belum? THR dari suami atau apa gitu, itu jangan sampai 0 rupiah di pasca lebaran gitu. Karena biasanya pasca lebaran itu malah banyak keperluannya gitu, karena bulan Syawal itu bulan yang baik untuk apa namanya itu hajatan. Untuk biasanya di kampung-kampung itu sebenarnya bukan karena bulan baik gitu, tapi karena momen lebaran terus keluarga pada ngumpul sekalian gitu, seperti itu. Jadi itu harus disisihkan dari awal seperti itu gitu. Terus ada yang bertanya? Ya mungkin. Nah, untuk biar yang terakhir adalah saving ya. Jadi yang terakhir adalah saving. Jadi yang terakhir saving harus menyisihkan. Uang yang harus disisihkan itu yang dari mana gitu, Nah, dari kebutuhan tadi yang sudah kita rencanakan, itu ada yang bisa diminimalisir pengeluarannya. Misalnya dalam pembelian baju lebaran gitu. Mbak Nurhat sudah ada rencana membuat belum Ibu? Seragam gitu. Biasanya ada seragam keluarga gitu. Yang sebenarnya membuat seragam keluarga atau membeli baju baru ketika lebaran itu tidak wajib ya, wajib. Tidak juga sunnah gitu, karena tuntunannya adalah ketika lebaran memakai baju yang terbaik. Baju yang terbaik itu bukan baju baru. Baju kita di lemari masih banyak sebenarnya, seperti itu. Jadi tidak membeli baju lebaran tidak apa-apa. Tapi toh kalau misalnya harus membeli baju lebaran lah gitu. Masalah lebaran kan harus foto, harus eksis di media sosial gitu. Ya sudah, membeli baju lebaran yang tidak harus mahal. Bajunya tidak harus mahal. Kalau sudah seragam kan nggak mahal juga nggak kelihatan gitu. Nanti kalau kita membeli pakaian mewah dan lain sebagainya itu biasanya juga malah nggak baik gitu, karena di sekitar kita tidak semuanya orang mampu. Melihat kita memakai baju yang mewah kadang-kadang malah menjadi fitnah seperti itu. Itu bisa diminimalisir. Kalau bisa kita berhemat ya Bu. Ya, hemat kan nggak harus mahal. Jadi memakai pakaian tidak harus mahal itu tadi gitu. Bahkan tuntunan kita di hadis dijelaskan kan, kita tidak boleh memakai bahan sutra dan lain sebagainya itu. Terus yang kedua yang bisa dihemat itu konsumsi lebaran. Nah, kadang-kadang emak-emak seperti kita itu pokoknya pengen lebaran itu apa-apa ada gitu. Opor ayam untuk keluarga, ketupat sayur, terus masih kue nastar dan lain sebagainya itu harus kita pertimbangkan ketika kita mau membuat makanan gitu. Kalau kita membuat makanan, karena silaturahmi itu juga ada polanya kan, biasanya orang itu datang ke tempat orang yang dituakan misalnya. Nah, kalau posisi kita anak, posisi kita tidak dituakan, saya pikir membuat makanan banyak itu tidak perlu. Kadang-kadang malah pas lebaran itu tidak seperti yang kita bayangkan. Sepertinya pas Ramadan itu membayangkan makanan enak semua gitu, tapi ketika lebaran kan enggak gitu. Jadi sederhana saja gitu. Jadi seadanya, yang penting ada makanan, tidak harus semua ada. Itu bisa diminimalisir. Terus perabotan rumah. Nah, ini buat kita emak-emak, ibu-ibu dan sebagainya itu kalau sudah menjelang lebaran ini di platform belanja itu banyak diskon, menawarkan diskon gitu. Ada baju lebaran diskon, toples diskon, horden diskon gitu. Dan ada juga ibu, pokoknya besok kalau ada orang yang datang ke sini itu perabotan harus berganti gitu kan, juga ada gitu. Dan itu yang harus kita perhatikan. Ya, harus kita prioritaskan, mana yang lebih penting gitu. Jadi horden kalau masih bagus ya tidak usah ganti gitu. Toples masih bagus belum pecah ya nggak usah ganti gitu. Jadi tidak usah beli. Nah, sehingga berkurang anggaran kita.
berkurang pengeluaran kita dan kita bisa menyimpan seperti itu, berhemat. Karena nanti ujung-ujungnya kita beli kadang-kadang tidak dipakai. Beli panci hanya di lemari, beli toples yang makanya cuma sebentar gitu terus disimpan lama, itu kadang-kadang pecahnya karena dijatuhkan sama kucing biasanya gitu. Itu nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, di surat Al-Isra ayat 26-27 itu. Jadi wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi janganlah berlaku boros, karena berlaku boros itu termasuk temannya setan itu. Terus piknik itu. Jadi piknik itu kalau saya lihat betul-betul membudaya di Gunung Kidul ini. Kalau momen Lebaran itu di mana-mana macet. Di pantai, di sepanjang pantai kita itu yang sekitar berapa puluh pantai itu macet semua gitu. Nah itu mungkin kewajiban kita bersama memberi pencerahan kepada keluarga kita masing-masing gitu, bahwa esensi Lebaran itu adalah silaturahmi antar keluarga, dan itu harus dimanfaatkan dengan baik, tidak perlu jauh-jauh gitu. Jadi tidak perlu pergi jauh-jauh dan sebagainya, bercengkerama dengan keluarga itu esensi Lebaran, silaturahmi seperti Bu. itu. Terima kasih atas ilmunya. Sebelum kita akhiri, adakah yang akan Ibu sampaikan terkait dengan manajemen belanja jelang Lebaran ini yang lebih penting gitu? Kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis, itulah orang Islam ya. Jadi ketika kita mau apapun itu berpegang pada Al-Quran hadis. Dalam hal menginfakkan harta itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang itu di surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi di antara satu tanda orang yang dicintai Allah, disayang Allah adalah orang yang menafkahkan hartanya itu tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Yang terbaik adalah di tengah-tengah seperti itu. Itu barangkali. Dan untuk yang terakhir, penutup dari saya. Jadi Lebaran itu bukan ajang untuk pamer kemewahan dan kesuksesan, tetapi ubur-ubur ikan lele. Apa itu? Marilah kita bergaya sesuai dengan kemampuan kita ya Leh gitu. Itu barangkali. Baik, terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Ibu Siti Hidayatul Khotimah. Semoga bermanfaat. Saya Nurhat Syarifah undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.